Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cerita Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film kisah nyata, yaitu tentang kupon-kupon belanja yang awalnya digunakan secara pribadi. Akhirnya berkembang menjadi scam yang dilakukan oleh Connie dan Jojo, yaitu seorang ibu rumah tangga dan seorang YouTuber. Kupon yang digunakan memanglah kupon yang sah dan asli. Mereka berdua memanfaatkan celah perusahaan agar bisa meraup untung dari kupon-kupon tersebut. Kedengarannya memang biasa saja, tapi ini memang terjadi di tahun 2002 dan kerugiannya mencapai 600 miliar. Semoga cara saya bercerita dapat menghibur kalian semuanya. Tanpa berlama-lama, mari kita simak kisah selengkapnya. Connie Kaminski adalah peraih 3 emas Olimpiade dalam cabang olahraga pejalan cepat. Ia kemudian pensiun dan menikah dengan seorang pria bernama Rick yang bekerja di perpajakan. Karena sulit punya anak, mereka ikut program bayi tabung sampai Connie hamil. Namun sayangnya, kandungannya tidak kuat dan keguguran. Setelah keguguran itulah, keduanya kurang begitu dekat ditambah Rick punya jadwal kerja yang mengharuskannya pergi selama 3 minggu setiap bulan untuk dinas keluar kota. Selama sendirian, Connie belajar cara menghemat dengan menggunakan kupon belanja dari tetangganya yang bernama Jojo. Tetapi Rick kadang menganggapnya boros setelah melihat banyak barang yang ditimbun oleh Connie. Walau begitu, Connie tetap kekeh karena menurutnya barang-barang tersebut ia dapatkan dengan harga yang sangat murah yang berarti itu suatu penghematan. Jojo ini adalah seorang sales yang selalu gagal menjual barang-barangnya. Selain usahanya itu, ia juga sering memberikan tips cara berhemat menggunakan kupon di channel YouTube-nya. Selama Rick pergi, Jojo sering main ke rumah Connie untuk bertukar kupon atau berburu barang-barang murah. Saking tergila-gilanya dengan kupon, Connie bahkan rela masuk ke tong sampah. Dan ketika kupon yang dia dapat sudah banyak, ia kemudian pergi ke supermarket terdekat untuk mengambil barang-barang belanjaan sebanyak mungkin dan membayarnya dengan seluruh kupon yang ia dapatkan. 38.55 cents. Good for you, lady. You saved $122.10. Suatu hari, Connie kembali mengingat kegugurannya sehingga ia menghibur dirinya dengan memakan sereal hasil berbelanja dengan kupon. Ternyata sereal itu kadaluarsa padahal baru ia beli. Connie yang merasa dirugikan pun langsung mengirim email komplainnya kepada perusahaan sereal tersebut. 3 minggu kemudian, Connie mendapatkan balasan berupa 1 kupon gratis sebagai ganti produknya yang kadaluarsa. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi Connie selain mendapatkan kupon. Dan sejak itulah ia mencoba lagi mengirim email komplain kepada perusahaan-perusahaan yang lain. Usahanya tersebut ternyata berhasil karena beberapa minggu kemudian, perusahaan yang Connie surati mereka semua juga mengirim kupon gratis yang membuat Jojo heran. Mereka dengan mudahnya percaya, padahal Connie mengaku jika produk yang ia komplain tidak semuanya kadaluarsa. So you'd give me $20 for this coupon that I got for free. That's quite a profit. Mendengar Jojo berani membayar setengah harga untuk 1 kupon Connie pun berpikir kalau kupon-kupon tersebut berhasil dijual ke orang-orang, maka akan menjadi bisnis yang menguntungkan. Namun masalahnya tidak mungkin jika terus-terusan mengirim komplain. Untungnya ada sebuah video yang menjelaskan satu pabrik percetakan yang bisa mencetak kupon-kupon perusahaan besar. Niatan Connie untuk mengambil kupon dari percetakan itu awalnya ditentang oleh Jojo, karena menurutnya itu sama saja seperti pencurian. Tetapi Connie terus menghasutnya, sampai akhirnya Jojo berpikir kalau cara ini mungkin adalah jalan keluar pekerjaannya sebagai sales yang selama ini tidak membuahkan hasil. Connie juga menambahkan kalau niatnya ini adalah membantu para ibu rumah tangga untuk menghemat biaya pengeluaran. Setelah Jojo sepakat, mereka pergi ke Meksiko mendatangi pabrik yang dimaksud lalu memperhatikan para karyawan dari kejauhan. Yeah, we need someone on the inside. Random dude and be like, "Could you steal for us?" We need that guy. Akhirnya, mereka menargetkan Alexandro yang sedang bersama istrinya yang bernama Rosa karena dirasa mereka ini karyawan yang berani menentang aturan, yaitu merokok saat jam kerja. Setelah jam kerja selesai, Connie dan Jojo datang ke rumah Alexandro. Sama seperti Jojo, mereka awalnya menolak karena merasa itu adalah pencurian. Namun karena istrinya sedang hamil dan gaji di perusahaan tidak seberapa, akhirnya Alexandro membulatkan niatnya mau membantu Connie demi calon anaknya nanti. Lagi-lagi untuk membuat keduanya lebih tenang, Connie mengatakan kalau ini semua demi membantu keluarga miskin di luar sana. Setelah semuanya sepakat, maka Alexandro mulai mengatur rencananya. Ia yang bekerja di bagian printing mengetahui jika setiap kali perusahaan mencetak kupon, maka jumlahnya selalu dilebihkan sebagai jaga-jaga mengganti kupon yang cacat cetak. Nantinya kupon lebih itu akan dikirim ke Connie lewat mobil yang biasa mengantarkan kupon-kupon ke supermarket. Jadi dengan begitu, kupon tersebut bisa sampai dengan aman.
Rencana tersebut berjalan lancar dan Connie langsung memasarkan lewat website buatannya bernama Savvy Super Server. Jojo sendiri membantu mempromosikan melalui channel YouTube-nya. Dan setelah video pertama itu diupload, mereka berdua tidak menyangka antusias para penonton sangat banyak sehingga pesanan demi pesanan terus-terus masuk. Kupon-kupon kemudian dikirimkan menggunakan jasa pos dan ketika kupon telah habis, Alessandro menambahkan lagi kiriman dengan jumlah yang semakin banyak. Begitulah seterusnya hingga Connie mendapatkan lebih banyak uang yang sebagian ia tabung tanpa memberitahu suaminya. Masalahnya kupon yang dibeli dari Connie mulai mendatangkan kerugian besar bagi produsen. Mereka berbondong-bondong menelpon Ken Miller yang bekerja sebagai analisis keamanan supermarket. Mendengar laporan begitu banyak, Ken sangat terkejut karena ia mendadak mendapatkan 74 laporan secara bersamaan dari perusahaan yang merasa dirugikan. Ken pun langsung memeriksa kiriman bukti kupon yang ditukarkan oleh pembeli. Namun setelah diteliti, semua kupon tersebut ternyata memang asli. Akhirnya Ken memutuskan melacak salah satu nomor kartu kredit seorang pembeli dan pembeli itu mengaku jika ia mendapatkan kupon tersebut dari website bernama Savvy Super Server. Sementara itu di sisi lain, Connie dan Jojo tengah panik karena rekeningnya tiba-tiba dibekukan. Semua itu terjadi karena banyak uang yang masuk secara bersamaan. Masalahnya lagi ketika komplain, pihak bank meminta Connie mengirim bukti bahwa semua uang yang masuk adalah uang dari bisnis yang legal. Tentu hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh keduanya, tetapi Jojo punya ide lain. Ia menghubungi seorang hacker bernama Tina, orang yang pernah mencuri identitasnya dan membekukan kartu kreditnya. Setelah mengecek website dan YouTube yang digunakan mempromosikan kupon, Tina pun menyadari bahwa usaha Connie dan Jojo terlalu publik untuk bisnis ilegal. Bahkan Connie sangat salah jika menyimpan uang langsung di satu rekening atas nama pribadi. Maka dari itu, Tina akan membantu mencairkan uang yang sempat dibekukan dengan membuat alamat dan identitas palsu. Tidak hanya itu saja, Tina juga menyarankan agar Connie menjalankan bisnisnya di tempat yang berbeda supaya tidak mudah dilacak nantinya. Tentunya semua itu tidak gratis. Tina menginginkan 10% dari keuntungan dan keduanya akhirnya setuju karena memang tidak ada pilihan lain. Sementara Connie dan Jojo menjalankan saran-saran dari Tina, Ken datang ke kantor FBI melaporkan adanya pencucian uang dan penipuan. Perwakilan FBI pun berusaha menanggapi keluhan Ken. Namun setelah Ken pergi, pemimpin FBI di sana ternyata hanya menganggap kasus tersebut sepele dan meneruskan laporannya kepada seorang anak magang. I can't just here. Why don't we let that ship get lost in DC? Sejak saat itu, Ken pun rutin menghubungi markas besar FBI, namun hingga Connie dan Jojo kembali beraksi, ia tak kunjung mendapatkan perkembangan laporannya. Di hari-hari selanjutnya, dengan bantuan Tina, proses penjualan bisa kembali berjalan. Dan semua uang yang tadinya dibekukan bisa dicairkan kembali dengan dibagikan ke beberapa akun seperti Google Play, PayPal, dan banyak akun kredit lainnya. Connie dan Jojo juga kini menyewa tempat baru, dan sejak di tempat inilah penjualan mereka bertambah. Selama 6 bulan ini keduanya bisa menghasilkan uang sebanyak 5,2 juta dolar atau setara dengan 77 miliar. Mereka berdua menyadari uang yang mereka dapatkan ini adalah uang kotor, sehingga Connie berencana membersihkan seluruh uangnya dengan cara membeli barang dan menjualkannya kembali. Rencana pencucian uang tersebut diawali dengan menarik seluruh uang yang ada di bank. Semua itu dilakukan oleh Connie dengan berakting seolah dia adalah seorang pembisnis produk kecantikan. Sehingga pihak bank semua percaya dan memberi akses untuk menarik seluruh uangnya. God, Look at all this money. I know. How are we gonna clean it all? You know we gotta go shopping. Ketika uangnya sudah cair, keduanya kemudian sepakat yang pertama mereka beli adalah memborong mobil-mobil mewah termasuk kapal pesiar tanpa melakukan nego harga sama sekali. Selain kebutuhan pesiar yang mahal, saking bingungnya mereka juga datang ke pameran senjata dan memborong semua tanpa berpikir untuk apa digunakan nantinya. Or if we buy them in bulk? Kemudian Connie dan Jojo pergi ke Las Vegas dengan menyewa jet pribadi hanya untuk makan malam saja. Di sana, Connie pun bertanya tentang bagaimana Jojo akan menggunakan uang bagiannya. Jojo pun berkata ingin melunasi hutang hipotek ibunya, menyewa pembantu, lalu libur ke pulau eksotis. Sementara itu Connie hanya punya keinginan sederhana, yaitu mengikuti program kesuburan. I made an appointment at the fertility clinic. Esoknya keduanya pun datang ke sebuah klinik. Namun kali ini Connie memutuskan akan menggunakan sperma milik orang lain. Dan setelah menemukan yang berkualitas, Connie pun akhirnya segera melakukan prosesnya. You know what? I bet a lot of women can't afford high quality sperm. We could get it to him at a discount price. Do you take cash?
Beberapa minggu kemudian Tina datang untuk menanyakan uangnya yang ada di bank. Dan tentu saja dengan bangga keduanya menjawab kalau semua uangnya kini sudah bersih karena sebagian besar sudah berbentuk aset. Mendengar itu tentu Tina kaget, apalagi ketika melihat banyak mobil mewah dan pesawat. Menurut Tina, uang yang di bank sebelumnya sudah bersih karena ia sudah mengatur semuanya dengan akun-akun palsu yang tidak mungkin dicurigai. Akhirnya karena takut akan menjadi masalah, Tina pun menyarankan agar Jojo dan Connie melakukan pemindahan uang yang tersisa ke bank lain secara bertahap. Sementara itu Ken mendapatkan masalah karena kini para petinggi supermarket dan produsen mulai tidak sabar dengan perkembangan kasus kupon palsu. Mereka semakin merugi setiap harinya dan Ken masih belum menemukan siapa dalang dari penyebaran kupon tersebut. Tiba-tiba Ken mendapatkan telepon dari FBI yang menyarankan agar Ken melakukan penyelidikan melalui kantor pos yang bisa mengirimkan kupon. Untuk itu FBI akan mengirimkan seseorang yang bisa membantu Ken nantinya. Beberapa hari kemudian datanglah seorang bernama Simon. Namun dia ini ternyata hanya inspektur pos dan membuat Ken kecewa karena yang ia inginkan adalah agen khusus yang biasa menangani kejahatan besar. Walaupun begitu Ken tidak bisa berbuat banyak dan untungnya Simon ini bisa diandalkan. Bahkan ia bisa tahu dari kode-kode pos yang tertera dalam amplop pengiriman kupon. Kemudian keduanya berangkat ke Arizona dan mulai mendatangi satu persatu supermarket yang ada di sana. Hampir seluruh kasir mengeluhkan bagaimana orang-orang menggunakan kupon gila-gilaan. Tetapi seorang kasir bernama Gray mengatakan hal lain yang menarik. Ia mengutip moto Connie, yaitu pernah diucapkan padanya dan moto itu digunakan juga pada situs Seppi Super Server. Ken pun langsung merasa familiar dengan moto tersebut dan menanyakan nama pelanggan yang mengatakannya. Sayangnya Greg pun tidak mengingatnya. Walau begitu Ken sudah sangat yakin bahwa si pelaku pasti berada tidak jauh dari supermarket. Dari situ keduanya mendatangi kantor pos terdekat dan menanyakan mengenai ciri-ciri surat pos yang ditulis Seppi Super Server. Seseorang yang bernama David merupakan langganan Jojo awalnya berusaha menutupi, namun temannya malah mengatakan bahwa David sering mengantarkan surat pos dari temannya yang seorang YouTuber. David pun akhirnya diinterogasi. Lagi-lagi di sini ia berusaha menutupi identitas Connie dan Jojo hingga membuat Ken pun marah. Untungnya di sini Simon bersikap tenang dan malah membiarkan David pergi. Namun ternyata itulah strateginya. Karena esoknya Ken dan Simon mengikuti David yang berusaha menemui Jojo untuk memberitahu bahwa ada dua orang yang sedang mencarinya. Sayangnya di hari itu Jojo tidak ada di rumah sehingga David hanya memberikan surat lewat ibunya. Ken dan Simon pun mulai mencari informasi mengenai siapa saja penghuni rumah tersebut. Dan alhasil nama Jojo berserta ibunya yang keluar. Mereka pun memutuskan akan menunggu sampai Jojo terlihat. Dan ketika Jojo pulang malamnya mereka pun memilih untuk tetap menunggu lagi sampai besok bisa diikuti kemana Jojo akan pergi. Esoknya seperti biasa Jojo berpamitan dengan ibunya dan sayangnya ibunya kelupaan memberikan surat dari David. Melihat Jojo bersiap-siap pergi, Ken dan Simon pun juga ikut mempersiapkan diri dan kemudian segera mengikuti sampai Jojo tiba di tempat kerjanya. Dan di sana keduanya melihat adanya Connie yang sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan si kasir supermarket. Sehingga keduanya sangat yakin kalau dua wanita yang ada di rumah tersebut adalah pelaku penggelapan kupon. Hasil investigasi Ken dan Simon kemudian mereka laporkan kepada FBI dan FBI pun segera mendalami sampai akhirnya identitas Connie maupun Jojo terungkap. Dikuatkan juga dengan pernyataan kasir kemarin yang sangat mengenali wajah Connie setelah ditunjukkan fotonya. Tidak sampai di situ saja, mereka juga memeriksa aktivitas keuangan Connie dan menemukan hal yang janggal seperti penyewaan hanggar pesawat. Setelah semua yakin, seluruh agen FBI pun dikumpulkan untuk melakukan penggerbekan. Sementara itu Connie sedang tertidur pulas dan Jojo sendiri ia terbangun dari tidurnya karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat ke dapur ia membaca surat dari David yang meminta agar Jojo segera pergi, namun sayangnya semuanya terlambat karena setelahnya. Begitupun dengan Connie, ia hanya bisa pasrah ikut bersama FBI untuk dibawa ke kantor. Baru mulai esok semua kupon yang belum sempat laku disita termasuk semua barang-barang berharga yang selama ini telah dibeli keduanya. Mereka kemudian diinterogasi satu persatu dan keduanya sudah tidak bisa mengelak lagi. Bahkan Jojo yang awalnya bersikeras tidak bersalah pun hanya bisa diam ketika video promosinya diperlihatkan. Yang lebih mengejutkannya Simon mengatakan bahwa dari 240 perusahaan yang telah rugi 600 miliar, Connie terancam 40 tahun penjara.
Saat dikunjungi oleh Rick suaminya, bukannya mendapatkan bantuan atau ditenangkan, malah Rick dengan emosinya langsung memarahi Connie. Saat itu juga Connie meminta cerai dengan Rick, dan tanpa berpikir panjang Rick pun menyetujuinya. I'd like a divorce. Tibalah di sidang, di mana Connie dan Jojo mendapatkan pembelaan dari pengacara yang telah dibayar mahal. Dalam sidang itu, pengacaranya membela bahwa yang dilakukan keduanya adalah murni celah sistem dan seharusnya perusahaan tersebutlah yang harus berbenah diri. Setelah semua pertimbangan, akhirnya hakim pun memutuskan Jojo hanya mendapatkan 11 hari tahanan dengan masa percobaan 1 tahun. Sementara Connie mendapatkan 11 tahun pengabdian di Departemen Sosial. Keduanya tentu puas dengan hasil tersebut, tetapi tidak dengan Ken yang mempertanyakan langsung kepada pengacara perusahaan. Ternyata semua perusahaan yang telah rugi sepakat tak ingin memperpanjang masalah karena takut nama baik mereka tercoreng karena tidak bisa membuat sistem yang aman. Mereka tak mau kesalahan ini terdengar kepada investor ataupun masyarakat yang nantinya akan dicap sebagai perusahaan yang gagal membuat peraturan. Setelah masa tahanan Jojo selesai, ia pun membantu Rick membereskan seluruh barang Connie dan menemukan uang tabungannya. Uang itu digunakan Jojo untuk membangun bisnis baru yang legal dan tak sabar menunggu Connie bergabung dengannya setelah menyelesaikan pengabdiannya. Sementara itu, Connie sedang menjalani masa kehamilan selama pengabdiannya dan hidup lebih bahagia daripada sebelumnya, dan film pun selesai. Mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Like jika kalian suka film ini, serta jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya. Dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, agar channel ini bisa lebih baik lagi dan dapat terus menyajikan konten-konten untuk mengisi waktu luang kalian semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.